Sumpah ya, baru nyampe sini aja getarannya luar biasa banget. Nah itu benturan energi Mbak ya, harus kuat ya, tahan ya, jangan kesurupan nih. Kesini karena emang ada panggilan batin. Iya. Kapan mimpinya teh? Ngomongnya gimana? Ya teh, jadi di sini ada dua. Yang di sana itu dari Nyimas Rembang ya, Nyimas Rembang istrinya. Dan di sini belah sana itu dari Mbah Buyut Maksum itu sendiri. Selanjutnya setelah ini saya akan membacakan mantra doa ya, benteng gaib tingkat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Datang ke Bogor, lalu menyelusup ke wilayah yang sangat sakral, Ki Reman Sancang membawa tim penelusuran ganjil misteri ke keramat yang sangat wingit. Orang mengenalnya sebagai keramat Buyut Maksum dan Nyimas Rembang. Aura metafisika sangat kuat, bahkan saat berada di depan komplek pemakaman. Berhati-hatilah untuk yang membawa hati tidak jernih, akan langsung mengalami benturan energi yang sangat menyesakkan dada. Tidak ada yang bisa menembus dinding gaib yang berada di kawasan keramat ini kecuali mereka yang datang membawa niat baik serta hati yang bersih. Lantas, apa yang terjadi saat Ki Reman datang ke sana? Mengapa tiba-tiba saja begitu mendekat ke pusara Buyut Maksum, Ki Reman langsung kerasukan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sumpah ya, baru nyampe sini aja getarannya luar biasa banget. Mbak Eka ngerasain juga? Iya, tadi Mbak Eka di balik layar tuh kayak, Ki, kok saya mual gitu. Nah itu benturan energi Mbak ya, harus kuat ya, tahan ya, jangan kesurupan nih. Nggak aman ya. Benar, ada getaran yang langsung dirasakan tidak hanya oleh Ki Reman Sancang, tapi juga Mbak Eka dan seluruh tim penelusuran ganjil misteri. Getaran itu sekaligus menandai kuatnya hawa mistik yang ada di kawasan makam Buyut Maksum dan Nyimas Rembang. Begitu berada di dekat makam tokoh penuh karomah itu, suasana metafisika semakin kental. Ki Reman juga langsung meminta Mbak Eka untuk melakukan meditasi, melakukan uluk salam sekaligus mengirimkan doa-doa. Jadi saya di sini akan menyuruh Mbak Eka ya untuk duduk meditasi berziarah di sini ya, berdoa Mbak Eka ya, berdoa meminta izin, minta berkah barokah dari keramat Sohibul Makom ini, dan juga nanti akan dibantu oleh Ki Demang Sewu untuk membuka kepekaan atau mata batin dari Mbak Eka itu sendiri ya. Jadi Mbak Eka hanya fokus berdoa aja. Nah, apa yang dirasain? Panas. Terus niat di hati berdoa meminta izin kepada Mbah Buyut ya. Coba uluk salam. Assalamualaikum ya waliullah al-arif billah wa man haulahu min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ahli salawatin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya waliullah Mbah Buyut Maksum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Setelah Ki Demang Sewu membuka relung batian Mbak Eka, tiba-tiba ada hawa yang tak biasa. Semula yang diduga agak mengalami kerasukan adalah Mbak Eka yang memang datang membawa beban problematika hidup yang agak berat. Tapi ternyata justru kiriman sancang yang tiba-tiba kemanjingan alias kerasukan sosok gaib yang sangat kuat daya gaibnya. Semula, sosok yang masuk ke raga Kiriman agak murka melihat ada yang berusaha membuka komunikasi batin, tapi berangsur mereda bahkan memberi sesuatu yang sangat istimewa untuk Mbak Eka. Dengan siapa ini? Kamu berdoa. Saya mau berdoa. Saya mau berdoa, mau minta berkahnya di tempat ini. Baik. Ya. Saya mau minta berkahnya dari Mbah Buyut Maksum dan Nyimas Rembang. Saya minta berkahnya. Ini dekat siapa ini? Saya minta petunjuknya. Ya, di sini sosok penunggu di sini memberikan sesuatu untuk klien yang namanya Mbak Eka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan berkah. Suasana memang langsung mencekam karena penelusuran baru dimulai, tapi sudah terjadi banyak hal misterius, termasuk masuknya sosok gaib penjaga makam Uyut Maksum ke tubuh Kiriman. Beruntung karena tidak membawa niat jahat, kedatangan tim penelusuran mendapatkan izin para dahyang makam Buyut Maksum. Lewat kiriman para dahyang bahkan memberi pesan batin untuk yang sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat. Saya sedikit lost control. Jadi ada satu sosok yang masuk, ya, dan sepertinya seperti dayang di daerah sini, ya. Jadi memang ingin membantu dari Mbak Eka. Saya juga sempat melihat cahaya yang keluar dari cahaya hijau, ya, dari keluar makam ini. Tadi selama meditasi apa yang Mbak Eka rasakan, atau mungkin ada bayangan apa? Ada bayangan putih sih, Ki. Dari makam itu. Iya. Dan ada ini pesan batin yang Mbak Eka rasakan? Nggak ada, cuma hanya kayak seperti bayangan putih. Kemana bayangan putih itu? Masuk ke saya gitu. Masuk. Iya. Ya, di sini saya melihat bahwa ada sosok yang masuk yang menitipkan sesuatu untuk Mbak Eka ini agar bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh, atau ibaratnya diberikan sesuatu yang sangat luar biasa di tempat ini. Jarang sekali orang yang datang ke sini yang mendapatkan untuk hal seperti itu. Setelah huru-hara kerasukan yang terjadi di awal penelusuran, Kiriman berusaha menetralisir keadaan. Kemudian berusaha mendekat ke pusara Buyut Maksum dan Nyimas Rembang. Tertutup tirai warna hijau, ada aura yang luar biasa kuat memancar dari makam tokoh keramat itu. Dengan kekuatan batinnya, Kiriman dan Ki Demang berusaha menjelaskan sosok fisik Mbah Buyut Maksum yang di masa hidupnya sangat sakti mandraguna. Jadi inilah tapakan dari makam keramat Mbah Buyut Maksum
Dan di dalamnya ini ada termasuk Nyimas Rembang juga ya, Iya, termasuk istrinya. Jadi memang tadi waktu awal masuk pun saya sudah merasakan getaran yang sangat luar biasa ya. Dan memang atas niatan dari Mbak Eka itu sangat disambut baik oleh penghuni dan penjaga yang ada di sini. Saya sendiri pun sempat melihat dari sosok Mbah Buyut Maksum ini ya luar biasa. Menurut penangkapan mata batin Ki Demang, Ki, sosoknya seperti apa nih dari Mbah Buyut Maksum itu sendiri? Ya di sini Mbah Buyut Maksum memang sosoknya emang bagus gitu, sosok seorang pejuang. Dia pun dalam perjalanannya memang memperjuangkan di daerah sini gitu kan. Karena itu seringkali banyak orang yang datang berziarah karena dipercaya oleh warga lingkungan ini bahwa memang Mbah Buyut Maksum tersebut memang sangat luar biasa. Dengan sangat hati-hati penuh penghormatan, Ki Reman berusaha menyibak tirau warna hijau. Dari balik tirai itu terlihat dua pusara yang sudah dipugar dengan baik sehingga menampakkan makam yang terlihat modern, lengkap dengan porselin warna putih. Meski ada aroma modern, tapi secara batin, Ki Reman bisa merasakan pusara tua itu memiliki aura yang tidak biasa. Secara kebetulan, di saat bersamaan beberapa perempuan selesai berziarah. Mereka mengaku sering melakukan ziarah di pusara Mbah Buyut Maksum minimal setahun sekali. Tapi hari itu sengaja datang karena memang ada panggilan batin untuk berdoa di tempat keramat itu. Kita bisa lihat, assalamualaikum. Ini bentuk zohir dari keramat ini nggak bisa dibuka kayak. Lihatnya, jadi di sini ada dua. Yang di sana itu dari Nyimas Rembang ya, Nyimas Rembang istrinya. Dan di sini sebelah sana itu dari Mbah Buyut Maksum itu sendiri. Dan ini memang makam asli dan sudah tua. Bahkan beberapa warga setempat pun yang dekat di sini berziarah dan sudah ada sejak lama. Kesini karena emang ada panggilan batin. Iya. Oh, luar biasa. Iya. Kapan mimpinya teh? Kami bisa dia mah katanya datang. Ngomongnya gimana? Enggak ngomong, cuman dikit Gitu dia doang. aja Oh. ngasih syarat gitu. Sosoknya gimana? Aki-aki gitu bagaimana? kakeknya. Kakek. Oh, intinya kayak memberikan simbol tuh kayak ziarah no sono gitu kan, tengok. Oh, luar biasa nih si teteh nih. Lantas benarkah di dekat makam Mbah Buyut Maksum terdapat sumur 7 yang sangat berkhasiat? Lalu apa yang terjadi saat Mbak Eka melakukan mandi kembang di sumur 7? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selesai melakukan ritual doa-doa di makam Mbah Buyut Maksum dan Nyimas Rembang, Ki Reman mengajak tim penelusuran ganjil misteri ke sisi kiri makam. Dari balik kegelapan malam dan rindang pepohonan tua, terdapat sumber mata air keramat yang sangat berkhasiat. Konon banyak peziarah yang mendapatkan berkah setelah melakukan sesuatu di 7 sumur peninggalan Buyut Maksum. Ki Reman sengaja mendatangi sumur 7 karena ingin melakukan prosesi mandi kembang, menetralisir anasir-anasir buruk yang hinggap di tubuh Mbak Eka. Ya, pemirsa Ganjil Misteri, saat ini saya sudah berada di 7 sumur makam Buyut Maksum ya. Jadi tadi makamnya ada di sana, sumur 7-nya ada di sini. Dan nanti kita akan coba masuk ke dalam ya, turun ke bawah dan terlihat cukup gelap sebenarnya di bawah keramat ini ya. Tapi dengan tujuan saya di sini membantu Mbak Eka untuk menetralisir aura negatifnya. Jadi kita akan turun Mbak Eka. Jangan takut ya. Enggak ya, aman ya pokoknya ya. Aman. Oke. Ya, kita coba masuk. Perjalanan menurun dalam suasana misterius dibalut kegelapan. Ki Reman membawa Mbak Eka mendekati sumur 7. Di salah satu sumur keramat, dipercaya memiliki haromah yang bisa membuka aura hingga melancarkan pencarian jodoh.
Semua sesaji sudah lengkap, terutama kembang 7 warna sebagai syarat melakukan sesuci. Kemudian Kireman mulai membuka aura batin Mbak Eka dengan mantra pengasihan. Dengan perantara kembang setaman, Mbak Eka akan dibuat memiliki aura yang memancarkan wewangian bunga 7 rupa. Jadi sekarang saya posisi dengan Eka sudah ada di bawah dan tepat di samping saya disinilah sumur keramat itu. Inilah yang disebut sumur 7 dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat sekitar. Dan kali ini saya akan membantu Mbak Eka untuk menetralkan aura negatif dan membuka auranya biar cepat dapat jodoh yang lebih baik. Oke. Dan saya udah ada kembang 7 rupa sebagai filosofi dari keharuman dan keindahan ya. Oke. Mbak Eka, jadi nanti Mbak Eka duduk di situ ya. Duduk di situ. Jadi nanti saya akan memandikan dengan membacakan beberapa mantra dan doa biar hasilnya maksimal dalam pembukaan aura. Dengan mantra yang sangat sakral, Kireman mulai melakukan ritual mandi kembang. Hawa dingin tengah malam mendadak hilang berganti hangat yang membuat merinding. Di sekitar sumur 7 yang keramat, tiba-tiba diselimuti kabut tipis yang sangat misterius. Saat air pertama diambil dari mata air, kemudian mengguyur kepala Mbak Eka, ada sekelebat cahaya putih yang lewat dengan sangat cepat. Kireman merasakan ada aura tidak baik yang selama ini membungkus ragam Mbak Eka yang harus dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam malaikat amarun. Kaula anjalik banyu air sajanjan musuti netes-netes lika awak. Kang kari, kang karihi, kang banyu bisin jasmani, kang banyu nyawa rohani. Niat unsur kang madun, Gusti Rasul kang suci, menyuci kudratowi, nyampurnakeun sulaita Allahu Akbar. Mandiku mandi Allah, badan mandi Muhammad bersama ujung nyawa ujung. Memang karena ini pengaruh ini udah lama banget sih baru bersihin. Jadi seperti motor yang udah lama nggak ganti oli ini. Banyak sekali problem auranya. Ini Bapak ini setelah kita netralisir akan bersih ya. Jadi langsung diseramat ini. Selanjutnya setelah ini saya akan membacakan mantra doa ya benteng gaib tingkat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu sahadat badan di palamakan kas. Malaikat ijur isyra manjung marang sumsum insun tegusur marang sumsum insun. Dia insun selirana malaikat papat Jibril Mikail Israfil Ijrail. Terusina kalau dina Allah dari ate bala sakit teguh pati-pati. Brojo larut sila mas wujud brojo tututing kulitan ono perso. Oke. Saya rada pelayangan ini karena energinya luar biasa. Berada di sumur 7 di kawasan makam Mbah Buyut Maksum, suasana metafisika terasa menjerat. Beruntunglah Kireman memandu dengan sangat baik dengan memberi perisai kepada seluruh tim penelusuran. Lantas, apa yang dirasakan Mbak Eka setelah melakukan ritual mandi kembang di sumur 7? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selesai melakukan ritual mandi kembang, Mbak Eka merasakan perbedaan yang sangat nyata. Ia mengaku ada yang plong di dalam hatinya.
Selama beberapa detik saat Kireman menyiramkan air 7 sumur, Mbak Eka mengaku ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Setelah itu, ia merasa ringan. Pusing yang sejak lama sering menyerang kepalanya juga menghilang secara tiba-tiba. Tapi memang, pada detik pertama setelah dimandikan, Eka sempat agak kebingungan menjelaskan perasaannya. Tadi apa yang Mbak Eka rasakan? Apa yang kalian Kayak ada rasa kayak kelayangan gitu. Iya. Tadi pas di atas itu pusing. Nah itu. Jadi pada saat dimandikan pun sebenarnya ada semacam energi yang terlepas dan masuk, ya seperti sirkulasi AC. Dan yang keluar ada yang masuk, dan masuk ini udah dominan positif. Dan sudah saya benteng gaib juga dengan pagar gaib tingkat tinggi. Jadi mau pengaruh apapun itu nggak akan mudah dimasukin Mbak Eka ya. Nah, seluruh guna-guna, dan misalnya mudah-mudahan setelah ini Mbak Eka bisa dapat jodoh yang lebih baik. Enak aja gitu, enteng gitu, nggak pusingnya hilang. Emang sebelumnya selalu Tadi sebelum mau turun ke sini panas sawahnya gitu. sekarang apa yang Mbak Eka rasakan? Enak aja, Enak, ya, enteng pikiran, nggak pusing gitu. masa tenang. Iya. Semua yang dirasakan setelah ritual mandi kembang membuat Mbak Eka bersyukur sebab ada perasaan percaya diri yang semakin tinggi. Secara terus terang ia mengaku selama ini ada beban berat dalam kehidupannya, terutama kehidupan asmaranya yang seperti selalu penuh kendala. Hubungan Eka dengan semua laki-laki yang dicintai selalu kandas tanpa sebab yang jelas. Itulah yang menurut Kireman akibat gantung waris yang menimpa Mbak Eka sehingga tidak ada laki-laki yang mau dekat dengannya. Celakanya, kondisi itu akan terus terulang jika tidak mendapatkan penanganan spiritual dengan baik. Ya nggak ada yang benar, selalu deket terus hilang, pergi gitu. Ya pergi aja, pergi begitu aja, nggak ada kabar, menghilang. Sebelumnya Mbak Eka pernah merasakan sesuatu gak selama ini? Misalnya di mimpi buruk, di mimpi jatuh, seperti apa? Sering. Aku sering kayak bangun malam gitu. Kan bangun sendiri mendadak. Kayak di mana gitu. Terus dalam mimpi apa yang Mbak Eka Kalau pernah mimpi mimpi sering buruk? mimpi ular, didatengin ular. Oh, ularnya seperti apa ularnya? Ya pokoknya ketemu ular aja gitu. Aku tuh ngerasa kayak orang ngambang gitu. Kayak gimana ya? Kayak nggak ada, kayak ngambang aja. Dia pergi meninggalkan begitu saja. Ya, jadi sebenarnya ciri-ciri tanda-tanda kalau kita itu terkena gangguan ya, khususnya kayak penutup aura, gantung waris atau penutup jodoh, pasti kita akan disimbolkan dengan mimpi-mimpi buruk. Salah satunya adalah mimpi ular dikejar-kejar atau dililit gitu kan, terus seperti jatuh dari tempat tinggi gitu kan, terus kayak kita mimpi masuk ke dasar laut gitu kan, mimpi diikat, dililit dan lain-lainnya. Intinya mimpi-mimpi yang berkaitan dengan ular dan kita dililit atau dikejar-kejar itu salah satu merupakan tanda bahwasanya kita ada yang menyerang secara gaib, baik tujuannya untuk menyakiti ataupun untuk aura jodoh seperti yang Mbak Eka alami. Usainya ritual mandi kembang, setelah lepas tengah malam, rangkaian penyelusuran ke makam keramat Mbah Buyut Maksum dan Nyimas Remang diakhiri. Kireman hanya berpesan bahwa semua yang dibawa dari tempat penuh karomah itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Khasiat 7 sumur yang sangat kuat juga berasal dari Yang Maha Memberi, sehingga dirinya juga sempat membasuh muka untuk ikut menyerap segala keberkahan. Kita tadi sudah melakukan ritual mandi, ya saya sudah coba mandikan Mbak Eka, menetralisir, dan secara mata batin saya auranya lebih fresh nih daripada sebelumnya, kayak gitu ya. Dan tadi juga saya sedekat sedikit ngambil air untuk cuci muka, bahkan Kidemang Sewu dia mandi di situ ya, karena memang menurut pandangan mata batin kita seorang paranormal ya, jadi energi di 7 sumur itu sangat kuat. Jadi kita sendiri pun sebagai praktisi cukup tertarik untuk mandi di situ ya.
tadi kan Mbak Eka udah saya mandiin nih. Iya. Setelah dimandiin, apa perbedaannya sebelum dan sesudah? Saat ini apa yang dirasain? Saat ini sedikit enteng, badan fresh, seger. Nggak banyak beban deh pokoknya. Ya, jadi perasaannya lebih lega, badan lebih enteng. Itu tanda bahwasanya energi negatif yang sebelumnya itu sudah berkurang atau total hilang, tidak ada sama sekali. Berada di pusara Mbah Buyut Maksum, yang terasa hanyalah hening. Saat malam bergerak menuju dini hari, tim penelusuran ganjil misteri menyudahi seluruh rangkaian ritual di malam Selasa Kliwon kemarin. Semogalah semua yang baik tetap menjadi kebaikan, sedang yang buruk ikut dipendam dalam-dalam di dasar inti bumi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.